Hang up from high city, I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction, and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurajija dari kelas 7 SIP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang MK Seminar Perpajakan yang berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Langsung saja, di slide pertama yaitu ada motivasi atau isu, research GAP, dan fenomena. Motivasi atau isu di sini yaitu mengetahui laporan keuangan itu merupakan instrumen yang sangat penting menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah dengan begitu kecurangan. Dapat menarik para calon investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaannya. Untuk research GAP, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Anisha et al. Pada tahun 2016 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rengganis, Sari Budiasih, Wirajaya, dan Suprasto pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Variabel external pressure yang diteliti oleh Indarto dan Gojali pada tahun 2016 positif terhadap pengaruh memiliki fraudulent financial reporting. Slide selanjutnya yaitu ada hasil research GAP yaitu namun penelitian berbeda dengan yang dilakukan oleh Anisha et al. Pada tahun 2016 tadi. Variabel bahwa yang menyatakan external pressure tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Variabel diteliti oleh Financial Target Oyang Rengganis et al. Pada tahun 2019 menunjukkan positif terhadap financial pengaruh statement fraud. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Indarto dan Gojali pada tahun 2016 menyatakan bahwa Financial Target tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Variabel nature of industry yang diteliti oleh Inayanti dan Sukirman pada tahun 2016 berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Jessi Aryani dan Rahayu pada 2018 menyatakan bahwa nature of industry tidak berpengaruh terhadap financial variable ineffective statement fraud monitoring yang diteliti oleh Agustina dan Pramono pada tahun 2019 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan yang berbeda dengan hasil penelitian Ulfa, Nuraina, dan Wirajaya pada 2017 yang menunjukkan ineffective monitoring tidak berpengaruh. Untuk fenomena di sini ada secara umum, kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan atau fraud yaitu adanya kelemahan pada pengendalian internal. Untuk kritik di sini yaitu pada poin motivasi atau isu, research GAP, dan fenomena, tidak terdapat kritik karena penulis sudah menjelaskan secara jelas mengenai motivasi isu, research GAP, dan fenomena dengan baik. Slide selanjutnya yaitu artikel utama dalam penelitian. Di sini ada teori Casey pada 1953 yang diteruskan oleh Skousen et al. Pada 2008. Ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud, yaitu pressure, opportunity, dan rationalizing yang disebut fraud triangle. Selanjutnya yaitu ada Wolf dan Hermanson pada 2004 menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian fraud yaitu capability, sehingga 4 faktor tersebut dinamakan fraud diamond. Selanjutnya yaitu ada Shelton pada 2014 menyatakan tekanan atau pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. Selanjutnya yaitu Jensen dan McLean pada 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Selanjutnya yaitu menurut Backlau Dictionary, fraudulent misstatement adalah suatu laporan atau pernyataan yang diketahui ketidakbenarannya atau dibuat secara ceroboh tanpa mensadari atau peduli apakah laporan itu benar atau salah
dan dimaksudkan untuk mempengaruhi orang yang menggunakan laporan tersebut sehingga orang tersebut menderita kerugian. Kritik di sini yaitu peneliti kurang banyak menambahkan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini, sehingga kurang menjelaskan apa yang terjadi pada penelitian yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu ada research question atau perumusan masalah. Di sini ada apakah stabilitas keuangan atau financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Ada apakah tekanan eksternal atau external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Selanjutnya yaitu ada apakah target keuangan atau financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Selanjutnya yaitu ada apakah kondisi industri atau nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Selanjutnya yaitu ada apakah effective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Selanjutnya yaitu apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang terakhir yaitu ada apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Untuk kritik di sini yaitu penulis sudah menjelaskan secara jelas perumusan masalah yang sedang diteliti karena masalah yang diteliti sudah terdapat pada pendahuluan dalam penelitian dan sudah terjadi dengan apa yang dibahas pada hipotesis. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan atau financial stability kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya ada untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal atau external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada untuk mengetahui target keuangan atau financial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada untuk mengetahui kondisi industri atau nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya untuk mengetahui ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik di sini yaitu tujuan pada penelitian sudah sesuai dan sangat jelas menjelaskan apa tujuan penulis membuat penelitian. Dan dari apa yang sedang dibahas di perumusan masalah sudah sesuai dengan tujuan yang sedang dibahas. Peneliti juga sudah membuat secara terpisah perumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis yang membuat penelitian menjadi lebih lengkap lagi. Selanjutnya yaitu ada grand teori yang digunakan. Di sini yang pertama ada teori keagenan. Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen mempertanggungjawabkan upayanya kepada pemegang saham. Selanjutnya atau yang kedua yaitu ada teori fraud triangle, yaitu Donald Jesus pada 1953 yang menyimpulkan bahwa fraud mempunyai 3 sifat umum, yaitu yang pertama ada pressure atau tekanan, adalah dorongan orang untuk melakukan sebuah kecurangan. Pada umumnya, tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya karena terdorong oleh keserakahan. Yang kedua yaitu ada opportunity atau kesempatan peluang, adalah terjadinya memungkinkan kecurangan. Pada dasarnya ada 2 faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk adanya kecurangan. Melakukan yang pengendalian pertama sistem internal yang lemah dan tata kelola organisasi yang buruk. Yang ketiga atau yang terakhir ada rasionalisasi atau rationalization, terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas keaktivitasnya yang mengandung kecurangan. Selanjutnya masih dengan grand teori, di sini ada teori fraud diamond, merupakan suatu bentuk kegunaan dari teori fraud triangle oleh Chessy pada 1953. Fraud diamond sebenarnya memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen yang terdapat pada fraud triangle, tetapi ada satu elemen yang ditambahkan pada fraud triangle, yaitu merupakan elemen kemampuan atau capability yang merupakan upaya seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Nah,
Kritik di sini yaitu pro-diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori Pro Triangle oleh Creasy pada 1953. Pro-diamond sebenarnya memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen yang terdapat dalam Pro Triangle, tetapi ada satu elemen yang ditambahkan pada pro-diamond yaitu elemen kemampuan atau capability. Capability di sini merupakan upaya seseorang dalam melakukan tindak kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Nah, di sini itu ada kerangka konseptual. Ini itu ada kecurangan laporan keuangan atau variabel Y. Nah, di sini terbagi menjadi 7, bisa dilihat langsung. Di sini ada financial stability atau variabel X1, ada external pressure untuk variabel X2, untuk financial target pada X3, ada nature of industry pada variabel keempat, ada effective monitoring pada variabel 5, ada opini audit pada variabel 6, dan ada pergantian direksi pada variabel ke-7. Kritik di sini yaitu peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual. Peneliti juga tidak menjelaskan mana variabel dependen dan independen secara eksplisit. Gambaran kerangka konseptual dibuat dengan pemahaman hipotesis yang telah dijelaskan. Selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Di sini ada hipotesis 1 sampai 7. Yang pertama yaitu ada financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua ada external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga ada financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat ada nature of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan ada effective monitoring berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Ada yang keenam, ada opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh atau yang terakhir ada pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik di sini redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian. Di sini atau yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang digunakan. Yang pertama ada rancangan penelitian atau studi kausal, studi yang menggambarkan hubungan antara variabel independen yang mampu mempengaruhi variabel dependen. Metode analisis yang digunakan metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu ada definisi operasional variabel, ada financial stability atau exchange, ada external pressure atau debt to asset ratio, ada financial target atau ROA, ada nature of industry atau inventory, ada effective monitoring atau about, ada opini audit yaitu perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas sama dengan 1. Ada pergantian direksi, terdapat perubahan direksi berubah sama dengan 1. Tidak terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 0. C. Di sini ada teknik penarikan sampel atau purposive sampling perusahaan manufaktur, terdapat BEI periode 2016 sampai 2018. D. Unit analisis, terpilih 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 171 perusahaan. Yang E ada jenis data. Jenis data dalam penelitian ini data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dan studi kausal dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di BEI. F. Uji kelayakan model, yaitu pengujian uji berpasangan dua model. G. Metode analisis data atau metode analisis regresi data panel. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, kritik di sini yaitu peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software Fuse pada software Fuse 9.0 halaman 45.
Nah, di sini ada analisis statistik deskriptif telah jelas digambarkan dan dijelaskan oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang kedua, ada hasil uji kelayakan model. Peneliti telah memaparkan dan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu Fixed Effect Model atau FEM dalam regresi data panel. Ada uji hipotesis, yaitu setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Yang terakhir adalah kritik. Penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan uji hipotesis. Nah, di sini ada kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kesimpulan di sini sudah cukup jelas. Peneliti sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam peneliti ini. Untuk keterbatasan peneliti, di sini ada peneliti telah memberikan penjelasan terkait keterbatasan peneliti dengan spesifik. Yang terakhir ada implikasi, yaitu peneliti telah menuliskan implikasi peneliti untuk peneliti selanjutnya. Investor dan calon investor sebagai pemasukan bagi perusahaan terkait antisipasi untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Siti Nurhadijah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry I feel no attraction and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long, so long.